Oke teman-teman, kembali lagi bersama nonton film. Dan di video kali ini saya akan menceritakan alur film tentang seorang pria yang terdampar di pulau terpencil, yang terlihat akan melakukan percobaan bunuh diri, lalu diselamatkan oleh mayat yang mempunyai kekuatan super untuk keluar dari pulau tersebut, dan bertemu wanita pujaan hatinya. Sebelum masuk ke kisah lengkapnya, saya mau berterima kasih terlebih dahulu buat kalian yang mampir ke video ini karena mendapatkan notifikasi dari channel saya. Dan buat kalian yang belum subscribe, saya sarankan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru nanti. Dan saya mau mengingatkan kepada kalian kalau video ini merupakan konten full spoiler. Jadi saya sarankan untuk kalian agar menonton full filmnya terlebih dahulu. Film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul Swiss Army Man yang dirilis pada tahun 2016. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Hank yang terdampar di pulau terpencil karena kapal yang ditungganginya terjebak badai. Dia mencoba menghanyutkan botol bekas dan sampah bertuliskan pesan, berharap agar ada seseorang yang menemukan pesan tersebut dan menolongnya. Namun semua yang dilakukan Hank sia-sia. Akhirnya Hank merasa sudah putus asa dan hendak melakukan percobaan bunuh diri dengan menggantung dirinya di depan goa. Tapi hal tersebut diurungkan karena dia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir pantai. Hank mendekati orang tersebut untuk menolongnya dan berharap setidaknya dia tidak sendirian lagi di pulau itu. Tapi justru Hank hanya mendengar suara kentut yang keluar dari mayat tersebut. Hank kembali ke tali yang telah dia buat dan mengikat kembali kepalanya karena dia berpikir tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Namun hal itu kembali diurungkan oleh Hank setelah dia melihat mayat itu bisa mengapung berkat kentut yang dikeluarkannya. Hank memikirkan hal gila, yaitu menaiki mayat tersebut layaknya jet ski, agar dia bisa keluar dari pulau terpencil itu. Namun sayangnya, saat berada di tengah laut, tubuh mayat itu terbalik. Hank pun akhirnya tenggelam dan tidak sadarkan diri. Ombak dari laut itu membawa Hank hingga ke daratan, hingga akhirnya Hank tersadar. Hank sangat senang, karena saat dia tersadar, sudah tidak berada di pulau terpencil itu lagi. Hank berteriak meminta bantuan, namun tetap saja dia tidak mendengar jawaban dari siapapun. Lalu Hank mencoba melihat ponselnya, berharap dia mendapatkan sinyal di pulau itu. Namun, hanya terlihat sisa baterai yang tinggal sedikit, dan foto perempuan yang dijadikan sebagai wallpaper ponselnya. Karena tidak ada siapapun di sana yang bisa untuk dimintai bantuan, Hank pun pergi dari tempat itu sambil menyeret tubuh mayat tersebut. Hank sampai di tengah hutan. Dia tidak lagi menyeret mayat itu, melainkan menggendongnya. Siang berganti malam. Hank berteduh di dalam goa, karena cuaca di luar sedang hujan. Lalu Hank menampung air untuk diminumnya esok hari. Hank masuk ke dalam goa. Sebelum tidur, dia menyanyikan lagu tidur untuk mayat itu, seperti orang tua yang menidurkan anaknya. Dan mereka tidur bersama. Keesokan harinya, saat Hank terbangun, dia melihat seekor musang sedang menjilati mulut mayat tersebut. Hank berusaha menangkap musang itu untuk dimakan. Tapi sayang, bukan musang yang didapatkan. Justru air yang telah dikumpulkan semalaman tumpah karena tak sengaja ditendang. Hank kesal karena merasa mayat itu tidak berguna dan hanya merepotkannya. Hank berniat untuk meninggalkan mayat itu. Tapi hal itu diurungkan karena dia melihat banyak air yang keluar dari mulut mayat itu. Karena Hank kehausan, akhirnya dia meminumnya. Kemudian, Hank mendengar mayat itu bersuara dan menyebut kalau namanya adalah Manny. Hank mengira dia hanya berhalusinasi, lalu memukul wajah mayat yang telah hidup kembali itu. Di sini akhirnya Hank dan Manny mengobrol layaknya sahabat dekat. Manny tidak mengingat apapun saat itu. Lalu Hank menceritakan sedikit tentang rumah, percintaan, dan tentang seks.
Saat Hank bercerita tentang seks, tiba-tiba burung Manny kembali hidup dan menjadi kompas untuk menunjukkan arah jalan pulang. Hank merasa Manny bisa membantunya agar dia bisa pulang. Akhirnya, Hank menggendong dan membawanya lagi. Di tengah perjalanan, Manny banyak bertanya yang membuat Hank akhirnya kesal. Hank menyuruh Manny untuk mati kembali saja, dan Manny pun menurutinya. Lalu, Hank tersesat dan kebingungan, karena Manny yang sekaligus menjadi petunjuk arah telah mati kembali. Hank meminta agar Manny kembali mengeluarkan suara, dan menunjukkan arah jalan agar sampai kembali ke kota. Dan akhirnya Manny pun kembali bersuara. Tapi sayangnya, suara Manny membuat binatang buas di dekat mereka mendekat. Hank berusaha menghindar dari binatang buas tersebut, tapi justru Hank terpeleset dan mereka jatuh ke dalam jurang. Manny tersadar persis di depan ponsel milik Hank. Lalu, Manny memandangi foto perempuan yang dijadikan wallpaper itu. Hank yang tidak mau foto perempuan yang disukainya dipandangi oleh Manny, akhirnya langsung mengambilnya. Namun, di sini Manny meminta agar diperbolehkan untuk melihatnya lagi, agar dia bisa mengingat siapa nama wanita itu. Karena Manny mengira ponsel itu miliknya, dan wanita itu pujian hatinya. Hank tetap tidak mau memberikannya, tapi Manny tetap memaksa, dengan menyuruh Hank untuk berdandan agar menjadi mirip seperti wanita itu. Hank pun menurutinya, memerlukan waktu lama sampai akhirnya Manny mengetahui kalau nama wanita itu adalah Sarah Johnson. Lalu, dengan semua kekuatan yang Manny miliki, mereka melanjutkan perjalanan. Hank memanfaatkan tubuh Manny yang serbaguna untuk mencari makan dan berburu hewan. Saat malam hari, Hank membuat tempat pesta untuk mereka berdua agar bisa bersenang-senang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Di ujung tebing, Hank melihat pipa air yang sudah berkarat. Dan itu merupakan jalan satu-satunya agar mereka bisa sampai ke seberang. Tidak ada akses jalan lagi di sana. Hank akhirnya terpaksa menyeberangi pipa air itu dan masih menggendong Manny di punggungnya. Hank merasa ada yang tidak beres dengan pipa itu. Dan benar saja, pipa air itu tidak kuat menahan beban mereka berdua. Hank dan Manny pun terjatuh ke dalam sungai. Hank mencoba berenang naik ke atas permukaan, namun tubuhnya terbawa tubuh Manny yang makin tenggelam ke dasar sungai. Hank berenang ke bawah untuk menyelamatkan Manny, dan di sini mereka bisa naik ke permukaan lagi berkat kentut yang dikeluarkan Manny. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya malam pun tiba. Mereka berhenti sejenak, dan Hank membuat api dari kentut yang dikeluarkan Manny. Hank berusaha pergi sebentar untuk buang air kecil, dan saat itu juga Hank melihat cahaya dan mendengar suara kendaraan di dekatnya. Lalu Hank mengecek sinyal di ponselnya, dan terlihat sepertinya mereka sudah dekat dengan kota. Hank mencoba membuka dan melihat akun sosial media milik Sarah. Ternyata Sarah sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Lalu Hank langsung menghampiri Manny untuk memberitahunya. Namun di sana, mereka sudah disambut oleh beruang yang kelaparan. Hank akhirnya memanfaatkan kentut Manny kembali untuk menghindari beruang itu. Tapi sayangnya, mereka berdua justru tersangkut di atas pohon. Di sini, Manny ternyata mempunyai kekuatan lain. Dia bisa mengendalikan pikiran Hank, yang menyebabkan Hank tidak fokus dan akhirnya terjatuh. Beruang yang kelaparan itu pun mendekati Hank dan menyeret kaki Hank. Hank sudah pasrah karena kakinya terluka, yang menyebabkan dia tidak bisa melarikan diri dari beruang itu. Tapi di sini, Manny berusaha untuk menolong Hank. Dia mulai mencoba menggerakkan badannya dan mendekati Hank. Manny menggunakan kekuatannya yang lain, yaitu membakar diri, dan akhirnya beruang itu pun berhasil pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, terlihat gantian Manny yang menggendong Hank, karena kaki Hank terluka akibat terkena serangan beruang semalam. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Sarah. Tapi di sini, Hank menolak masuk ke halaman rumah Sarah karena belum berani bertemu dengannya. Mereka berdua pun bertengkar, dan anak Sarah yang bernama Chrissy sedang bermain di sana dan melihat mereka. Lalu mereka menceritakan kepada Chrissy kalau mereka butuh bantuan dan telah melewati perjalanan yang sangat jauh.
berkat kekuatan yang dimiliki oleh Manny. Manny menunjukkan kekuatannya yang unik kepada Chrissy, tapi hal itu justru membuat dia menangis, dan Sarah pun mendatangi mereka. Chrissy menceritakan kepada ibunya apa yang telah diceritakan oleh Manny. Tapi di sini, Sarah mengira Hank adalah Manny, karena Manny telah mati dan tidak mungkin bisa berbicara. Hank berhasil ditolong oleh petugas, dan tubuh Manny dibungkus kantong mayat untuk diautopsi. Ayah Hank pun datang karena kesalahan identifikasi yang diberikan oleh Sarah dan mengira mayat itu adalah Hank. Lalu, saat diwawancarai, Hank bilang kalau namanya adalah Hank Thompson. Karena Hank merasa Sarah sudah bahagia, sedangkan dia tidak, Hank pun membawa mayat Manny kembali ke hutan. Lalu ayah Hank, Sarah, polisi, dan reporter pun mengejar Hank. Mereka takjub melihat semua yang telah Hank buat dari sampah. Hank menyeret Manny sampai di pantai, dan berharap Manny bisa hidup kembali. Tapi mereka semua mengira Hank sudah gila, dan polisi pun memborgol kedua tangan Hank. Tanpa disangka, Hank melakukan apa yang Manny lakukan. Hank mengeluarkan kentut di depan mereka semua. Dan mereka pun merasa jijik dengan Hank. Lalu polisi membawa Hank dan suara kentut itu terdengar kembali. Namun, suara itu bukan berasal dari Hank, melainkan berasal dari tubuh Manny. Mereka semua terlihat ketakutan, kecuali Hank yang mendekati mayat Manny itu. Akhirnya Manny kembali ke laut. Terlihat dia tersenyum bahagia karena telah menyelamatkan Hank. Cerita pun selesai. Dan seperti itulah alur cerita mayat menyelamatkan pria yang terdampar di pulau terpencil. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian mempunyai saran film untuk penonton yang lain, silakan komen rekomendasi film apa yang akan kita jadikan alur cerita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.